adik-adik, salam sehat, salam Pancasila. Kali ini kita akan mempelajari tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia pada mata kuliah umum Pancasila. Pada sebab ini kita akan mempelajari arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal ini penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Tentu adik-adik sudah pernah belajar pada saat sekolah tentang sejarah Pancasila. Nah, di perguruan tinggi kita tetap mempelajarinya untuk memperkuat pengetahuan kalian tentang Pancasila dan untuk mengingat kembali sejarah-sejarah Pancasila. Nah, kalau kata Bung Karno nih, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya, kalau kita melupakan sejarah, itu sama saja dengan melupakan identitas diri kita. Sebelum memulai pelajaran, kita akan mendengarkan satu buah lagu nasional untuk mengingatkan kita kembali atas jasa-jasa para pahlawan kita. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup Upaya pengusulan Pancasila itu dengan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri dibentuk pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wediningrat yang didampingi oleh dua orang ketua muda, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Hukuma Kichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang, pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, adapun tujuan dibentuknya BPUPKI yang pertama itu untuk mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia, kedua, membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, ketiga, membentuk dasar negara. Nah, pada prinsipnya dibentuknya BPUPKI ini untuk membicarakan
calon dasar negara. Sidang pertama BPUPKI itu diadakan pada tanggal 29 Mei 1945. Pada sidang ini muncul ide atau gagasan yang harus terkandung dalam dasar negara, yaitu dari Mr. Muhammad Yamin. Dengan idenya yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan kelima, peri kesejahteraan. Nah, kemudian pada tanggal 31 Mei, BPUPKI mengadakan sidang kembali. Pada sidang ini, Mr. Supomo berusaha memberikan gagasan atau ide yang terkandung dalam dasar negara. Nah, yang pertama itu ada paham persatuan, kedua, perhubungan negara dan agama, ketiga, sistem badan permusyawaratan, keempat, sosialisasi negara, kelima, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Selain tokoh Muhammad Yamin dan Supomo sebagai tokoh pengusul gagasan dasar negara, Soekarno juga merupakan salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI. Nah, pada saat itu Soekarno yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Yang pertama itu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu diberi nama Pancasila oleh Soekarno. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas yang pertama, sosionasionalisme, kedua, sosiodemokrasi, dan ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila, yang berisi asas gotong royong. Perlu Anda ketahui bahwasanya sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam buku yang berjudul Lahirnya Pancasila pada tahun 1947. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara atau filosofis Groundslag yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang yang terdiri dari atau beranggotakan oleh Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Penasaran kan apa sih isi pidato Soekarno sehingga muncul istilah Pancasila? Yuk, mari kita saksikan video berikut. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Jadi sudah paham ya
asal mula atau awal mula munculnya kata atau istilah Pancasila. Setelah Soekarno memberikan rumusan Pancasila, maka dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 1 Juni 1945 yang bertugas untuk merumuskan pembukaan dasar negara. Setelah melakukan kompromi antara 4 orang dari kaum bangsawan dan 4 orang dari pihak Islam, maka pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang berisikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu susunan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Namun, terdapat perubahan klausa pada sila pertama yang termaktub dalam Piagam Jakarta pada saat pembacaan hasil sidang PPKI 18 Agustus, bahwasanya para tokoh nasional dan para ulama sepakat untuk dihapusnya klausa menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan pada sila pertama Pancasila itu karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara, sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Perubahan tersebut disepakati karena tokoh-tokoh perjuangan nasional juga bukan hanya berasal dari satu agama saja, melainkan dari berbagai keyakinan dan agama. Nah, pertanyaannya, kenapa sih sekarang masih banyak oknum-oknum yang mempermasalahkan tentang yang mana sih sebenarnya yang dipakai, apakah yang termaktub dalam Piagam Jakarta atau Pancasila yang sekarang? Nah, ada beberapa oknum yang menyatakan ini adalah suatu pengkhianatan terhadap ulama-ulama pada zaman dahulu. Nah, coba kita lihat apa benar pada zaman dahulu ulama menentang hal tersebut atau menyepakati. Yuk, lihat cuplikan video berikut ya. Rahmat Allah yang Maha Kuasa, Indonesia merdeka. Tanya kepada saksi sejarahnya Dr. Soeharto, dokter pribadi Bung Karno itu namanya sama dengan Presiden Soeharto. Dr. Soeharto itu bicara Bung Karno akan proklamasi itu minta nasihat pada ulama-ulama, di antaranya kepada Hasyim Asy'ari. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan teori perang Ombor. Dalam buku itu diterangkan kalau perang terjadi, maka ulama dan tokoh-tokoh religi atau agama itu semua dijadikan tempat naungan. Tapi bila
perang sudah selesai. Karl Clausewitz mengatakan, maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani di tengah kekacauan, peperangan yang uncertain time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mendekat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperoleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah, tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama. Yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali Maha Akbar, Maha Karya dari para ulama terdahulu. Jadi gimana? Sudah paham ya bahwasanya Pancasila saat ini merupakan hasil gagasan para ulama-ulama kita pada zaman dahulu. Jadi tidak perlu lagi dipertentangkan mana sih yang harus digunakan, Piagam Jakarta atau Pancasila saat ini. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Salah satu penyebab terjadinya perubahan peta politik dunia itu ialah takluknya Jepang terhadap sekutu. Peristiwa ini ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Kemudian 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi bahwa pertama, pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau yang dikenal dengan sekarang PPKI. Kemudian, kedua, panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Namun, esok paginya 8 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi, penguasa militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon, Vietnam. Ketiga tokoh tersebut diberi kewenangan oleh Terauchi untuk segera membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintah Jepang 7 Agustus 1945. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tersebut membentuk PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, Rajiman Widioningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, di luar dugaan, ternyata pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Kemudian pada tanggal 15 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda untuk mendesak agar segera kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Namun, perubahan situasi yang cepat menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atas Soekarno dan M. Hatta ke Rengas Dengklok. Tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24 WIB menjelang 16
Agustus 1945. Setelah melalui proses yang panjang dan jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga sangat wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Namun, rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah-ubah pada saat itu. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengumumkan hasil persidangan yang berupa: pertama, penetapan pembukaan hukum dasar, sekarang disebut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara dengan adanya perubahan terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, pemilihan dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama. Ketiga, Presiden dibantu oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dalam melakukan tugas-tugasnya. Berdasarkan catatan sejarah tersebut, maka disepakatilah 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila yang kemudian ditegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Jadi gimana adik-adik, sudah makin paham atau makin bingung? Kalau masih bingung sih, yo belajar toh. Oke adik-adik, kita akan coba latihan. Berikan pendapat kamu atau tanggapan kamu terkait cuplikan video berikut. Apakah Anda setuju khilafah tegak di Indonesia menggantikan Pancasila? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Semua akan diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk Islam. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Lalu, apa masalahnya sehingga Pancasila harus diganti oleh khilafah? Mikir. Tinggalkan pendapat dan tanggapan kalian di kolom komen ya. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya ya, Dik. Satu lagi nih, kalau kalian suka dengan konten ini atau pembelajaran ini, jangan lupa klik tombol like dan tombol merahnya ya. Sampai jumpa.